Film diawali pada sebuah penyeludupan bahan pembuatan obat terlarang bernama Hyper. Bahan tersebut berasal dari Jepang yang dibawa oleh seorang bernama Tomo menggunakan kapal pribadi mereka. Hal itu bisa dilakukan karena ia bekerja sama dengan seorang polisi korup bernama Joe. Kala itu terdapat seorang polisi lainnya yang berhasil mengikuti mereka dan mengetahui tempat tersebut. Tetapi ia ditangkap dan dibunuh di pelabuhan itu. 야간, 20kg 만들고 있어. Di sisi lain terlihat beberapa berandal melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengendara. Tak lama kemudian datanglah seorang detektif bernama Maseo yang menanyakan apa yang terjadi di sana. Tetapi mereka malah mengajaknya bertarung sehingga membuat para berandal itu berhasil dilumpuhkan. Atas kejadian tersebut membuat ia harus diminta keterangan karena melakukan kekerasan. Mereka kemudian mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kecelakaan yang melibatkan seorang wanita terjatuh dari apartemen. Mereka menemukan buku korban dengan tulisan klub oranye. Dan dari hasil otopsi diketahui bahwa wanita tersebut tewas bukan karena terjatuh, melainkan karena sebuah obat bernama Hyper yang membuatnya tewas akibat serangan jantung. Maseo menduga bahwa kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan dan ia akan menanganinya. Teman korban juga hampir mati setelah keluar dari klub tersebut. Mereka yang meminta CCTV di klub itu tidak diizinkan untuk mendapatkannya. Sehingga Maseo datang langsung ke tempat tersebut dan meminta bantuan kepada temannya yang bernama Sesame. 그러니까 안에 들어가게만 해드리면 되는 거잖아. Setelah memasuki klub tersebut, Maseo harus melumpuhkan seseorang yang menjaga pintu masuk ruangan VIP. Kemudian ia menemukan orang yang melakukan transaksi narkoba, serta menangkap orang-orang yang terlibat di dalam klub tersebut. Salah satunya adalah sang pemilik klub. 이거 마약이지? 뭐요? 어? 마약이라고? 본부에 연락하고 여기 있는 거 다 담아 여기다가. 그러니까 뭔데? 아드야? 이상철이? 이상철이? Di sisi lain, Joe dan Tomo bertemu pembeli obat Hyper yang berjumlah 30 kg. Mereka berniat untuk berbisnis dengan pemilik perusahaan yang merupakan seorang wanita kaya dan memberi uang muka pada saat itu juga. 계약금입니다. Dari sebuah rekaman CCTV beserta dengan pemilik klub, diketahui bahwa orang yang menjual obat itu bernama Hiroshi yang kemungkinan tinggal di daerah Gangnam dan Iseon. Mereka kemudian berpencar menuju tempat itu dan Maseo pergi bersama Sesame menuju sebuah bar yang diduga tempat di mana obat itu dijual. Meski bar tersebut dalam keadaan tertutup, Maseo berhasil masuk dengan mendobraknya serta berhasil menemukan obat tersebut yang disembunyikan pemilik bar. 저기 아저씨, 뭐 하는 거냐니까? Dari hasil interogasi dengan wanita tersebut, diketahui bahwa Hiroshi berasal dari Iseon, dan ia juga merupakan seorang Yakuza Jepang. Mengetahui hal tersebut, Maseo menghubungi temannya yang pergi ke sana dan meminta untuk berhati-hati karena mereka seorang Yakuza. 너 일본말 할 줄 아냐? 아니요. Setelah sampai, mereka kemudian terlibat perkelahian dengan Hiroshi, tetapi ia berhasil dilumpuhkan dan melihat 20 kg obat Hyper beserta sebuah senjata milik polisi. 뭐야 이거? Di dalam perjalanan mereka kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Maseo bahwa telah berhasil menangkap Hiroshi, tetapi tiba-tiba sebuah mobil langsung menabrak mobil mereka serta mengambil obat Hyper tersebut. Ternyata ia adalah Joe yang sudah memata-matai Hiroshi. Ia kemudian mendatangi Tomo untuk mengancamnya karena membiarkan obat tersebut diambil oleh polisi. Tomo mengatakan bahwa jika Ichijo mengetahui mereka menyelundupkan narkoba, maka mereka dalam bahaya. Tetapi Joe tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap akan menjual obat itu kepada rekan bisnis mereka.
Kemudian Tomo mendatangi rekannya yang lain dan menyerahkan obat tersebut kepada dirinya serta menyuruhnya untuk bertanggung jawab di wilayah Hiroshi. 히로시 죽었다면서. 그럼 죽은 히로시 나와버리던 너가 맡아. 그래, 나 몰라도 돼. 돈만 벌. Maseo sedang melihat rekannya di rumah sakit dihampiri oleh 2 orang dari divisi narkotika. Ia melihatkan sebuah foto senjata yang ditemukan di rumah Hiroshi. Diketahui bahwa senjata tersebut dimiliki oleh kapten mereka yang telah menghilang beberapa hari lalu. Ia juga bercerita bahwa kapten mereka juga menyelidiki obat hiper tersebut. Sebenarnya kasus itu ditangani oleh kepolisian Goryeo, tetapi kapten mereka mencurigai hal tersebut dan menyelidikinya sendirian, hingga Yakuza mengetahuinya. Menurut informasi, 3 tahun lalu Yakuza dan klan hiu putih mulai menjual obat itu di mana-mana. Pemimpin klan hiu putih dibunuh 2 tahun lalu sehingga membuat narkoba itu tidak ada lagi. Tetapi Yakuza mempunyai mitra lain untuk mengedarkan obat hiper itu lagi. Dan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut adalah kepolisian Goryeo. 하겠네요. Ternyata kapten polisi di sana adalah Joe yang melakukan penyerangan terhadap rekan timnya Maseo. Tetapi ia belum mengetahui hal itu hingga ia mulai mencurigai Joe ketika menanyakan tentang Kapten Jeon. 무슨 문제? 제가 예민하시네. 예, 수고하십시오. Mereka kemudian menemui seorang informan dari klan hiu putih yang bernama Cho. Ia juga bekerja sebagai penjual mobil bekas, serta memiliki sebuah klub. Berdasarkan informasi dari Cho, diketahui bahwa klubnya selalu didatangi oleh seseorang bernama Tomo yang menjual obat tersebut. Mereka semua kemudian memutuskan untuk pergi ke klub itu. Beralih di kota Jepang, terdapat seorang bos Yakuza bernama Ichijo yang mengetahui bahwa obat hiper miliknya dibawa kabur oleh Tomo. Sehingga ia mengirimkan pembunuh bayaran nomor 1 bernama Riki yang kala itu sudah tiba di pelabuhan Korea bersama dengan anggotanya. Rekan bisnis Joe kemudian datang menemuinya untuk menagih janji agar bisa menyerahkan obat tersebut. Tetapi Tomo menelponnya untuk memberitahukan bahwa salah satu anggota mereka memberitahukan bos Ichijo bahwa mereka menjual obat tersebut. Sehingga Ichijo menyuruh pembunuh bayaran untuk mendapatkan obat itu lagi. Dan Tomo bersembunyi sementara waktu. Mengetahui hal itu, Joe meminta waktu 2 hari kepada rekan bisnisnya untuk menyerahkan obat tersebut karena mereka sedang mengalami masalah kecil. Riki yang mulai mencari obat tersebut masuk ke tempat perkumpulannya anggota Tomo. Di sana mereka membunuh semua orang di rumah tersebut, tetapi Tomo tidak berada di sana. Maseo kemudian diantar oleh Cho ke klub tempat para gangster Jepang berkumpul. Di sana mereka diantar oleh rekannya yang bernama Mimi untuk masuk ke klub tersebut. Maseo yang datang secara baik-baik harus dibuat marah karena disuruh keluar dari ruangan tersebut. 저 말귀를 못 알아듣. Setelah berhasil menghabisi orang-orang yang ada di sana, Maseo membawa seorang rekan dari Tomo untuk diinterogasi, yang sebelumnya sudah ditugaskan Tomo untuk bertanggung jawab atas wilayah di sana. Di sisi lain, Joe mendapatkan kabar bahwa Tomo berada di sebuah hotel, tetapi Riki sudah tiba di hotel tersebut terlebih dahulu, sehingga membuat Tomo tidak bisa berbuat apa-apa karena telah dikepung. Kemudian Maseo juga pergi ke hotel tersebut setelah mendapatkan informasi dari rekannya Tomo. Ketika masuk ke area parkiran, Maseo melihat bahwa Tomo berada di dalam sebuah mobil. Tetapi Maseo ditabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Riki, dan Tomo dibunuh ketika mencoba untuk melarikan diri. 차 번호는 Joe yang sedang melihat dari kejauhan kemudian diberitahukan oleh anggotanya bahwa Riki lah yang telah menculik Tomo, sehingga ia memutuskan untuk mencari orang itu terlebih dahulu.
sebelum menemui rekan bisnisnya. Di sisi lain terlihat Ricky membunuh rekannya Tomo karena ia tidak mau memberitahukan di mana obat itu berada. Rekan Tomo kemudian menjelaskan bahwa terdapat seorang yang misterius bekerja sama dengan Tomo untuk membuat obat tersebut yang berasal dari Jepang. Tetapi orang yang bernama Ricky datang untuk membawa kembali obat tersebut. Ia merupakan pembunuh bayaran nomor 1 yang disuruh oleh bos Ichijo. Mengetahui hal itu, Maseo memutuskan untuk menangkap kedua orang tersebut dan mencari obat itu terlebih dahulu. Kemudian ia mendapatkan kabar bahwa mayat Kapten Jiong sudah berhasil ditemukan pada sebuah bendungan yang ditemukan oleh seorang nelayan. Ia tewas karena ditenggelamkan oleh para Yakuza. Rekan Joe yang sedang mencari obat tersebut di kantor Tomo dihampiri oleh Ricky. Ia juga sedang mencari Joe di sana. Namun karena tidak menemukannya, Ricky membunuh orang itu. Keesokan harinya, Joe melihat bahwa rekannya telah tewas dibunuh oleh Ricky. Kemudian bos Ichijo menelponnya untuk menyerahkan obat tersebut. Tetapi Joe menolak dan ingin bersenang-senang dengan pembunuh bayaran yang ia kerahkan. Setelah 2 hari berlalu, Joe harus menyerahkan obat tersebut kepada rekan bisnisnya. Walaupun ia tidak sedang memiliki obat tersebut, Joe tetap nekat bertemu dengan mereka sehingga membuat baku hantam pun terjadi. Maseo datang ke TKP mendapatkan informasi bahwa seorang polisi tewas yang merupakan rekan Joe ketika mencari sesuatu di tembok. Mengetahui hal itu, Maseo datang menemui Joe, tetapi kedatangannya ke sana tidak disukai oleh rekan Joe, sehingga membuatnya marah ketika orang tersebut memakinya. 욕하면 죽탱이 날라간다. Di dalam perjalanan, rekan Tomo memberitahukan mereka bahwa ia mengetahui lokasi klub kapal pesiar milik Yakuza. Maseo yang kesana kemudian melihat bahwa orang yang menabraknya ada di sana, sehingga pertarungan tidak dapat dielakkan lagi. Setelah pertarungan terjadi, Maseo menginterogasi orang tersebut, namun ia juga sedang mencari obat itu. Kemudian terdapat banyak sekali kunci kapal pesiar di dalam sebuah kotak. Namun terdapat sebuah kapal yang memiliki kartu bernama Lucy. Mereka mencari obat tersebut di kapal itu, tetapi tidak menemukannya. Sehingga seorang rekannya menemukan sebuah ruangan di dalam kapal yang berisi tempat pembuatan obat tersebut. Di sana juga terdapat sebuah brankas yang terkunci menggunakan kode. Namun Maseo merusaknya dan menemui tali di brankas tersebut. Dan ternyata obat itu diikat di sebuah tali dan dimasukkan ke dalam air yang berhasil ditemukan oleh mereka. Joe kemudian berencana untuk membunuh Ricky, dan ia menuju tempat di mana Ricky berada setelah mendapatkan informasi dari temannya yang mengikuti Ricky secara diam-diam. Di sisi lain, Maseo yang sudah mendapatkan obat tersebut berencana untuk memancing Joe dengan memanfaatkan Joe. Setelah melihat obat tersebut, Joe setuju untuk bertemu dan ia akan mengirimkan alamatnya. Tetapi Joe memiliki rencana lain, yaitu dengan membuat kesepakatan dengan Ricky bahwa ia mengetahui di mana obat itu berada. Pergilah Joe dengan membawa tas menuju tempat kapal pesiar Yakuza. Sedangkan Maseo menunggunya di luar sambil bersembunyi. Di sana terlihat bahwa Joe menunggu di luar, sedangkan yang ada di dalam adalah Ricky dan teman-temannya. Ia pun ditangkap dan berteriak sekencang-kencangnya hingga membuat Maseo menyusulnya. Tetapi setelah sampai, ia dipukul dari belakangnya membuatnya tak sadarkan diri. Ternyata di dalam tas yang dibawa Joe adalah kumpulan garam. Ricky kemudian memutuskan untuk pergi dari sana dengan membawa Maseo yang pingsan. Mengetahui bahwa Maseo tidak kembali, Kimanje memutuskan untuk menyusulnya. Tetapi Joe datang menghampiri mobil mereka dan berhasil membawa kabur obat tersebut. Kimanje yang mencoba untuk menyusul harus dihadang oleh anggota dari Ricky.
Maseo kemudian dihajar habis-habisan oleh anggota Ricky. Tak lama kemudian Joe menelponnya, mengatakan bahwa obatnya berada pada dirinya. Tiba-tiba Maseo berhasil bangkit dan menghabisi semua orang yang ada di sana, termasuk Ricky, pembunuh nomor 1. 리키 잡았어? 잡았어요? 잡았네. Setelah mendapatkan obat itu, Joe berencana untuk melarikan diri, serta menjual langsung kepada rekan bisnisnya. Tetapi di dalam perjalanan mobilnya ditabrak oleh Maseo, yang membuat ia memutuskan untuk melarikan diri dengan membawa obat tersebut. Tetapi Maseo ternyata meletakkan telepon di dalam tas itu, yang membuat ia berhasil melacaknya dan pertarungan mereka berlangsung di sana. 너는 묵비권을 행사할 수 있고 신종마약 하이퍼를 Setelah berhasil menyelesaikan kasus tersebut, kapten mereka memberikan bonus kepada rekannya, tetapi tidak dengan Maseo karena ia memiliki hutang akibat kekacauan yang ia buat. Di akhir film, Maseo menghampiri teman lamanya bernama Jang Iso untuk memberikannya sebuah pekerjaan dan film pun selesai. 어떤 개새끼가 내 철간들이니? 야 장이수 갑자기 찾아.